Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, pada sore hari ini kami boleh dikumpulkan untuk beribadah bersama-sama. Kami diingatkan kembali ya Tuhan, kalau kami boleh datang bukan karena kemauan kami ya Tuhan, tetapi karena undangan Tuhan. Karena Tuhan yang terlebih dahulu mengundang kami boleh datang beribadah dan memberikan tubuh yang sehat, boleh memberikan segala kemampuan untuk kami boleh datang. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur, kami boleh memuji Tuhan, dan sekarang kami ingin merenungkan firman Tuhan. Biar kiranya firman Tuhan boleh menjadi sesuatu yang menggugahkan hati kami, mengingatkan kami tentang rencana Tuhan, dan yang juga membuat kami semakin bergumul untuk apa yang harus kami lakukan sebagai umat Tuhan di tengah-tengah situasi dan kondisi seperti ini. Terima kasih ya Bapak, kami mohon mata kami boleh diarahkan menuju kepada perjalanan menuju salib ketika kami akan memperingati Jumat Agung dan Paskah di dalam minggu mendatang. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, kenapa sih kita protes ketika DPR itu rapat malam-malam hari di tengah malam? Kenapa saudara? Karena kita adalah negara demokrasi. Karena pengadilan itu sangat penting bagi masyarakat demokratis. Tapi saudara, apakah kontras berani ya geruduk kalau negara ini adalah Korea Utara? Mereka berani geruduk gak saudara? Mungkin gak akan berani ya. Langsung jadi santapan singa semua itu kalau di Korea Utara. Kim Jong-un tidak akan membiarkan ada sedikit pun yang berani melawan. Jadi kenapa kita merasa tersangat dizolimi rasa keadilan? Karena kita merasa di dalam masyarakat demokratis ini pengadilan itu sangat penting. Ada beberapa konsep-konsep yang sangat mendarah daging di dalam pengadilan. Misalnya asas praduga tidak bersalah. Lalu juga ada jaksa penuntut harus berusaha memberikan bukti-bukti yang kredibel. Dan nanti keputusan hakim juga harus beyond reasonable doubts ya, harus masuk akal dan harus sesuai dengan kaidah-kaidah keadilan. Jadi kita lihat ya, yang namanya keadilan itu semua ada aturannya, nggak bisa seenaknya. Setidaknya intinya adalah yang menjadi tertuduh mempunyai hak seperti saudara ditemani oleh pengacara. Kita sering melihat film-film, you are under arrest, kamu ditahan. You have the rights to be silent and you have the rights untuk dilindungi, ditemani oleh pengacara atau ahli hukum. Ya kan ya saudara. Jadi kita bisa melihat ya, yang namanya tertuduh itu di dalam pengadilan masih mempunyai hak, masih mempunyai tuntutan untuk boleh diperlakukan dengan adil. Dan hari ini kita membahas pengadilan yang terjadi kepada Yesus Kristus, dan ada dua macam pengadilan. Yes, yang pertama adalah pengadilan agama secara Yahudi, yang satunya lagi adalah pengadilan politik oleh Romawi. Dan dua pengadilan ini sangat berbeda rasanya. Di pengadilan Yahudi sangat-sangat menuntut keadilan. Karena kita percaya Tuhan kita adil, sehingga umat Tuhan juga dituntut untuk berlaku adil. Mereka nggak boleh memutuskan satu keputusan tanpa saksi minimal 2 orang. Kita melihat di Alkitab diatur ya, bahwa hakim harus memutuskan berdasarkan minimal 2 atau 3 orang saksi. Sehingga nggak bisa ya seorang hakim berlaku semena-mena. Sedangkan pengadilan Romawi nggak mengenal separation of power demikian. Maka nanti kita bisa melihat yang namanya pengadilan Romawi sangat ditentukan oleh sang hakim, yaitu siapa? Kaisar. Misalnya hakim-hakim, lalu Paulus mau naik banding, aku mau naik banding, kemana? Ke Kaisar. Nanti Kaisar yang memutuskan, Paulus kamu bersalah atau tidak bersalah. Jadi sangat tergantung dari posisinya si hakim atau si kaisar. Dan ini kita bisa lihat ya, tidak perlu terlalu banyak saksi ataupun bukti. Yang lebih penting adalah keputusan dari si hakim. Dan Yesus tidak mendapatkan keduanya saudara. Yesus tidak mendapatkan perlakuan yang adil baik dari pengadilan Yahudi maupun juga pengadilan Romawi. Ada 6 pengadilan yang terjadi pada Yesus sejak dari dia ditangkap sampai kepada kayu salib. Dan itu bisa dibagi menjadi 2 bagian. 3 kali oleh pengadilan agama Yahudi, yang keputusannya Yesus harus dihukum mati. He has to die.
Yang pertama oleh ex-imam besar Anas, yang kedua oleh imam besar Kayafas, dan yang ketiga oleh Sanhedrin. Sanhedrin itu adalah pengadilan agama yang berjumlah 70 orang. Lalu juga kemudian setelah diputuskan harus dihukum mati, mereka mengajukan untuk diadili di hadapan Pilatus, yang kemudian dioper kepada Herodes, lalu dikembalikan kembali kepada Pilatus. Dan kemudian ketiganya, baik Pilatus, Herodes, dan Pilatus lagi, menyatakan dia tidak bersalah. Jadi kita melihat ya saudara, ini ada dua macam pengadilan. Hari ini fokus kita lebih kepada yang pertama, yang pengadilan agama Yahudi. Dan kita akan melihat bagaimana yang umat Tuhan, imam besar yang adalah wakil Tuhan yang harusnya menjalankan keadilan, sangat-sangat tidak adil, sangat-sangat enggak benar. Ini yang kita akan coba bahas. Saudara, kalau kita lihat begini sekilas saja ya, saudara akan melihat ada dua imam besar. Itu tidak pernah boleh ada terjadi seharusnya. Kayak semacam dua paus di saat yang bersamaan, itu mestinya tidak boleh. Jadi kalau ada, kita mesti bertanya-tanya, kenapa ada dua imam besar ya? Karena saya sengaja pakai tulis X imam besar, karena kalau nanti baca di Alkitab nggak ada, hanya tulisannya imam besar dan imam besar. Kenapa ada dua imam besar di saat yang bersamaan? Sedangkan Taurat mengatur hanya satu imam besar. Imam besar itu diatur seumur hidup. Jadi ketika imam besar ini mati, nanti anaknya yang menggantikan. Gitu. Jadi nggak ada istilah retire atau istilah pensiun, nggak ada. Dia mati lalu baru digantikan oleh anaknya sampai mati lagi seumur hidup. Itu jabatan seumur hidup. Lalu juga itu pertanyaan, kenapa ada dua imam besar? Lalu juga nanti ketika kita membaca ayat-ayat Alkitabnya, kenapa pengadilan yang dilakukan kepada Yesus juga mirip dengan di Vermont? Dilakukan malam hari, dilakukan bukan di dalam gedung pengadilan, dan terjadinya sangat kilat, sangat cepat gitu. Nah, ini kenapa itu ya? Lalu juga kenapa kalau Yesus nanti dituju menghujat, nanti kan hukumannya adalah dia menghujat Allah. Dia harus dihukum mati. Dan itu yang terjadi ketika Stefanus ya berkata, aku melihat Tuhan duduk di samping, dia menghujat Allah. Langsung Stefanus dirajam batu. Saat itu juga. Kenapa Yesus tidak dirajam batu tetapi harus dioper ke dalam pengadilan Romawi? Sedangkan mereka bisa saja mengoper langsung merajam mati Tuhan Yesus pada saat itu. Nah, ini adalah beberapa pertanyaan yang kita akan coba bahas di dalam khotbah kita hari ini. Mari kita membuka Alkitab kita terlebih dahulu. Kita akan membaca dari Yohanes 18 ya. Yohanes 18 ayat 12 sampai 14. Ini yang pertama saudara, pengadilan yang pertama. Jadi kita bisa melihat setiap ada 4 Injil. 4 Injil ini mencatat dalam beberapa perspektif yang agak berbeda. Cukup sinkron, terutama Matius, Markus, dan Lukas sangat sinkron karena Synoptic Gospel. Yohanes memberikan satu gambaran yang agak berbeda, yaitu memberikan gambaran yang pertama sebelum dihakimi oleh Kayafas, ternyata dihakimi terlebih dahulu oleh Anas. Siapa Anas, siapa Kayafas? Kalau saudara tidak familiar, nanti kita akan membahas dengan lebih saksama. Mari kita baca terlebih dahulu 3 ayat ini. 1, 2, 3. Maka pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu dia. Lalu mereka membawanya mula-mula kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas yang pada tahun itu menjadi imam besar. Dan Kayafaslah yang telah menasihati orang-orang Yahudi, adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Kita membaca lagi dari Matius 26. Kita baca terlebih dahulu semuanya supaya dapat gambaran. Matius 26 ayat 57 sampai 66. Oke, yang pria 57, yang wanita 58, seterusnya sampai ke 66. Oke, yang pria 1, 2, 3. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pegawai-pegawai untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya.
walaupun tampil banyak saksi dusta, tetapi akhirnya tampillah 2 orang. Yang mengatakan orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam, lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah, untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Oke, Matius 27 ayat 1 sampai 2, 2 ayat ini ya, yang pria sekarang ayat 1. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Oke, itu ya saudara. Saya rasa kita mungkin perlu sedikit latar belakang sejarah sosio-religius. Kenapa ada imam kepala, ada orang Farisi, ada Sanhedrin dan yang lainnya saudara. Dan juga nanti kenapa ada Herodes, lalu juga ada Pilatus. Kenapa ini semua ada gitu di antara 6 pengadilan Tuhan Yesus ada 4 ya, ada 4 hakim ya. Tadi kita sudah lihat ada Hanas, ada Kayafas, ada Pilatus, ada Herodes. Nah saudara, latar belakangnya adalah kalau kita mundur kembali 1000 tahun lebih sebelumnya, kita ingat ya, bangsa Israel pernah menjadi bangsa yang sangat dikdaya di bawah kerajaan Daud dan Salomo. Setelah Salomo, kerajaannya pecah menjadi kerajaan utara dan kerajaan selatan. Lalu utara mereka menyembah banyak Baal dan berhala-berhala. Mereka dibuang akhirnya oleh Tuhan, dihukum, diperbudak oleh bangsa Asyur yang mengalahkan mereka. Bangsa selatan masih bertahan, masih setia, masih dilindungi oleh Tuhan. Dan mereka masih bertahan 100 lebih tahun. Yang akhirnya mereka juga akhirnya sama berdosa juga. Dan Tuhan menghukum mereka juga. Dan yang diserahkan, dibuang bukan lagi ke dalam kerajaan Asyur, karena Asyur sudah berhasil dikalahkan sebuah empire yang lebih besar, yaitu Empire Babel, Babylon Empire, Nebukadnezar. Jadi dikatakan pada waktu itu Israel, Yerusalem, Bait Allah semua dihancurkan. Dan orang-orang yang pintar-pintar, orang-orang yang bangsawan, orang-orang yang hebat diangkut untuk dieksil, untuk dibuang ke Babel. Dan kita melihat kisah tentang Daniel dan ketiga kawannya ya, yang di situ dibuang untuk melayani Raja Babel di situ. Mereka harus asimilasi, nama Daniel diganti. Sadrak, Mesak, Abednego, itulah nama-nama yang mencerminkan nama-nama ilah-ilah mereka. Padahal nama asli mereka kan Hanaya gitu ya. Jadi kita bisa lihat. Dan setelah itu ternyata Babel juga dikalahkan lagi ya. Dikalahkan lagi oleh kerajaan Persia. Jadi ketika Daniel dan kawan-kawan dibuang ke Babel, ada sebagian yang setia, yang tidak mau menyembah. Saudara ingat kisah tentang Daniel, gak mau menyembah patung emasnya Nebukadnezar. Tapi betapa banyak yang menyembah juga, yang berasimilasi gitu ya, yang kompromi. Sedangkan yang tidak kompromi sangat-sangat sedikit. Sedangkan di Yehuda, di kerajaan selatan, yang tidak dibuang, mereka juga mengalami nasib yang sama. Hanya sedikit yang berjuang mempertahankan iman. Sisanya apa? Sisanya kawin campur dengan bangsa-bangsa sekitar mereka juga. Bangsa Samaria, bangsa Arab, dan yang lainnya. Sehingga bagaimana nih janji Tuhan bahwa Israel nanti akhirnya punah dong ya kalau semuanya tak asimilasi. Ternyata cara Tuhan adalah Babel dikalahkan oleh Persia. Dan ketika Persia mengambil alih, Babel sudah dikalahkan. Ada keputusan dari raja yang baru, semua boleh pulang ke daerah masing-masing. Dan disitulah kita mendapati cerita tentang Ezra dan Nehemia yang pulang dari Babel, pulang kembali jalan ke
Yerusalem, membangun kembali kota Yerusalem, membangun kembali bait Allah yang walaupun kecil, tapi mereka sangat bangga bisa membangun kembali. Berapa saudara? Dikatakan 42.360 rakyat kembali ke Yehuda dan membangun bait Allah. Tapi banyak yang tidak kembali, lebih banyak yang tidak kembali. Nah, kita teringat cerita Esther yang tetap di Susa, itu ya, apa namanya, benteng Susa di Persia, yang sedikit banyak juga berkompromi ya, karena nama aslinya kan Hadasa gitu ya. Jadi mereka juga lebih menikmati tinggal di luar negeri dengan segala fasilitasnya dibanding kembali membangun Yerusalem. Dan disinilah ya saudara, kita bisa lihat ada pemeliharaan Tuhan bagi bangsa Israel memakai Persian Empire. Karena kalau eksal Babylon tetap berkelanjutan, maka mungkin bangsa Israel sudah sepenuhnya terasimilasi menjadi bangsa-bangsa yang lain dengan agama dan budaya Babel. Akhirnya Tuhan setia, seperti lagu kedua yang kita nyanyikan, janji Tuhan setia, dia memelihara sebagian kecil orang yang setia, yang memelihara zeal katanya ya, yang akhirnya kembali tadi 42.000 sekian itu. Dan mereka melihat ketika mereka kembali, loh kok banyak budaya yang sudah mix ya, yang sudah bercampur dengan budaya kafir. Jadi ada yang memutuskan akhirnya, kami mau tinggal di kota dan berjuang memelihara iman, atau sebagian yang kami mau mengungsi ke kota kecil, mau berjuang memelihara eksklusivitas dari komunitas kami ini. Coba tampilkan. Akhirnya nanti di dalam zaman sebelum Tuhan Yesus mulai terbentuk beberapa kelompok-kelompok atau beberapa ini ya, sekte Yahudi, kita bisa berkata. Yang pertama adalah, nah yang paling bawah, kiri bawah itu kaum SNS. Ini adalah orang yang berkata, waduh kalau tinggal di kota ini banyak hidup kompromi, harus begini, harus begitu. Kami tidak mau, kami mau benar-benar setia kepada Taurat. Maka kami mengungsi ke padang pasir, ke padang gurun gitu. Mereka hidup dengan sangat setia memelihara Taurat, dan nanti mereka yang mencatat Dead Sea Scroll ya. Nah itu ya saudara, mereka mau memisahkan daripada dunia. Lalu di sebelah kanannya orang zealot justru sebaliknya. Ketika mereka melihat, loh kok nanti yang berkuasa ini Romawi ya, kenapa kami masih terus dijajah ya? Wah, kita harus berjuang. Berjuangnya dengan apa saudara? Berjuangnya dengan kalau bisa dengan protes, dan bahkan kalau perlu dengan militer, dengan violence. Dan ini dikatakan orang-orang zealots ini orang-orang yang bisa memakai kekerasan. Kadang-kadang mereka gerilya untuk membunuh orang-orang yang dipikir korup gitu, yang kompromi, ataupun membunuh prajurit Romawi. Dan di sini ya. Dan di atasnya lagi itu orang Saduki. Orang Saduki orang yang melihat, sudahlah kita jangan terlalu fanatik lah. Mau nggak mau faktanya kita harus kerjasama kok dengan Romawi. Jadi ya sudahlah, kita bekerja sama, kita masuk ke dalam partai politik, dan mereka menjadi kaki tangannya Romawi juga sedikit banyak gitu. Mereka yang menjadi proksinya dari Romawi. Dan yang berikutnya adalah orang Farisi. Orang Farisi itu adalah ahli-ahli Taurat, guru-guru agama yang nggak masuk ke dalam politik praktis, tapi mereka sangat-sangat kritis secara teologis. Mereka berusaha menjaga kemurnian Taurat, tapi mereka sendiri tidak terlalu mau masuk ke dalam kalangan penguasa, karena Saduki itu yang nanti menjadi sebagian besar kaum Sanhedrin 70 itu ya, yang sangat aktif di dalam politik. Ya saudara, kalau kita mau pakai gambaran Indonesia gitu ya, kira-kira kalau orang Farisi itu siapa saudara? Mirip-mirip kita ya. Mirip-mirip kita yang nggak mau masuk politik praktis, tapi kita mau sangat ketat menjaga ajaran agama. Dan memang kalau kita sekarang melihat saudara ketawa-tawa Farisi negatif, saat itu Farisi sangat positif saudara. Karena apa gambarannya? Karena Saduki itu yang negatif.
Saduki ini adalah orang-orang Kristen yang masuk partai politik, yang ikut-ikutan RUU, merapat malam-malam itu, yang dapat amplop-amplop juga. Nah ini saudara ya, yang kira-kira gambarannya adalah sangat dekat dengan partai kekuasaan gitu ya. Dan itu ya Saduki ya, yang menjadi kaki tangannya pemerintah juga, yang dapat ya proyek-proyek besar juga. Jadi di mata orang Yahudi pada saat itu, Farisi itu sangat positif, sangat positif. Bukan seperti yang kita dapatkan gambaran sekarang. Oleh karena mereka sangat menjaga marwah Taurat, ketika nanti Yesus berbeda ajarannya, wah mereka sangat melawan karena mereka merasa mereka sedang memperjuangkan kebenaran. Di situ saudara. Jadi kita bisa coba lihat di sini ya. Nantinya yang nggak mau tinggal di kota akan menjadi orang SNS yang menyingkir ke padang gurun. Sedangkan di kota itu ada orang zealots. Salah satunya nanti jadi murid Tuhan Yesus kan, Simon orang zealot. Lalu juga ada orang-orang Farisi yang berusaha mempertahankan kemurnian Torah. Mereka akan mengajar di sinagoge-sinagoge. Mereka akan mengajar Taurat. Dan itu yang kenapa banyak sekali perdebatan Tuhan Yesus dengan orang Farisi, karena terjadi di sinagoge. Dan next slide, kita akan mungkin dapat lebih gambaran. Slide berikutnya. Itu kita mesti coba lihat 3 yuridiksi ya saudara, yang sangat berkaitan dengan lokasi. Saudara, epicentrum dari Israel pada zaman Yesus adalah tentunya Yerusalem gitu ya. Yerusalem itu ada di mana? Yerusalem itu nama kota, daerahnya adalah Yudea. Lalu ada Samaria, lalu atasnya lagi Galilea. Jadi, saudara kalau mau lebih gampang coba pikirnya ini Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur gitu ya. Nah, Jawa Barat itu Yudea, yang Jakarta ada di Jawa Barat kan ya. Nah, Yerusalem ada di Yudea, itu pusat politik ekonomi ada di situ. Lalu kemudian Samaria, oke, Samaria kan tengah-tengah ya, yang berusaha orang Israel sejati nggak terlalu mau dealing dengan mereka. Lalu Tuhan Yesus dan 12 murid berasal dari mana? Berasal dari Galilea, yang agak jauh di sana, di situ. Jawa Timur, logatnya kental, medok. Nanti waktu Petrus menyangkal Tuhan Yesus kan dibilang, nggak mungkin kamu orang sini, kamu medok gitu kok, dari logatmu juga kedengeran. Nah itu ya, kira-kira kayak begitu saudara. Jadi Yesus sebagian besar pelayanannya di Galilea. Jadi sebenarnya orang Farisi, ahli-ahli Taurat, Sanhedrin nggak terlalu intens mengenal Tuhan Yesus selain di minggu-minggu terakhir di dalam penyalipan, 1 minggu sebelum penyalipan. Sedangkan 3 tahunnya itu sepak terjang Yesus lebih banyak di Galilea di situ. Baru nanti seminggu terakhir itu digambarkan berangsur-angsur mulai masuk ke Yerusalem. Dan di sini bukan hanya 3 daerah ini, tetapi juga kita bisa melihat bahwa itu ya saudara, ada gambaran Herod the Great. Itu adalah raja Herodes Agung. Ini Herodes yang sangat-sangat kuasanya besar, yang sangat-sangat juga ahli politik, ahli membangun segala sesuatu, dan dia dipercaya oleh Roma menjadi raja lokal yang menguasai semua daerah ini. Tapi ketika Herodes Agung mati, dia punya 4 anak. Dan 3, banyak sih anaknya, banyak istrinya juga banyak. Tapi akhirnya di dalam surat warisan dibagi 3 aja. Dibagi 3 menjadi Philip, Arkelaus yang warna hijau besar itu, Samaria dan Yudea. Lalu juga ada satu lagi Antipas yang di atas Galilea ya. Nah tapi karena si Arkelaus ini akhirnya ndak becus, lalu mulai diganti. Diganti apa? Diganti langsung gubernur dari Romawi sendiri. Jadi mereka akan mengangkat 1 orang gubernur, dikirim ke Yudea untuk memerintah menjadi gubernur. Yes, saudara bayangkan seperti gubernur Hindia Belanda pada waktu di zaman Batavia ya. Ada kan nanti ada sultan yang memerintah, ada Hamengkubuwono, ada sultan apalagi yang lain gitu. Tapi ada juga gubernur Hindia Belanda. Nah kira-kira seperti demikian ketika Pontius Pilatus diutus untuk menggantikan si Arkelaus ini. Dan yuridiksinya itu kan besar di Yudea dan Samaria. Dan pusatnya, ibu kotanya ada di Yerusalem.
Tetapi karena Yerusalem itu penuh dengan bahaya, penuh dengan pemberontakan, akhirnya Hindia Belanda ini lebih memilih, saya mau ke puncak aja, mau ke Bogor aja gitu ya, memerintahnya dari Bogor. Nah itu di mana? Di Kaisarea, di pinggir pantai situ ya. Dan sehingga ada power vacuum di Yerusalem, yang itu menyebabkan siapa yang berkuasa di Yerusalem sebenarnya? Itu adalah para imam kepala, Hanas dan Kayafas nantinya. Mereka yang nanti akan report kepada si Pontius Pilatus. Dan Herodes, Antipas ini anaknya Herodes Agung, itu memerintah di Galilea nanti situ ya, di atas. Jadi ini yang kita akan lihat kenapa 4 orang ini yang akan menjadi hakim, karena Yesus selama pelayanan selama 3 tahun setengah ini di dalam 3 kategori yurisdiksi lokasi dan juga kekuasaan mereka. Oke, sekarang kita akan coba lihat saudara di sini. Sekarang kita mulai masuk ke dalam ininya ya saudara, ke dalam pengadilannya. Tadi kita sudah melihat pengadilan yang pertama, yaitu adalah langsung setelah Yesus ditangkap, langsung dibawa ke Hanas. Nah, Anas dan Kayafas. Tapi sebelum bahas tentang Anas dan Kayafas, kita penting juga melihat kenapa sih Tuhan Yesus itu begitu dibenci oleh para imam kepala, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat dan Sanhedrin. Kenapa saudara? Bukankah Tuhan Yesus ini mengadakan banyak kebaikan ya? Mengajar, menyembuhkan banyak orang sakit, lalu juga memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti 2 ikan. Kenapa pemimpin agama itu sangat kelojotan, sangat takut kepada Tuhan Yesus? Ada beberapa alasan tentunya ya saudara. Itu yang pertama adalah Tuhan Yesus sendiri sering menantang otoritas mereka. Dan tentunya ketika Tuhan Yesus mengajar begitu banyak orang, dan dikatakan penilaian orang-orang, wah Tuhan Yesus mengajar dengan penuh kuasa, tidak seperti guru-guru mereka. Gitu saudara. Coba saudara bilang ke orang tua ya, wih tante sebelah itu bagus banget, pinter banget ngajar anaknya, nggak seperti mama. Mama ngamuk kan ya. Nah itu kira-kira yang terjadi dengan guru-guru agama atau para pemimpin agama Yahudi. Loh ini kok Tuhan Yesus, siapa dia? Lulus STT enggak? Dia pendeta bukan? Dia golongan mereka bukan? Ini nobody saudara. Ini orang kampung dari nun jauh di sana, dari Galilea, suara medok-medok, tapi pengikutnya banyak. Maka mereka yang ini ya, kaum oligarki, Sanhedrin, kaum oligarki ini mulai merasa terancam karena power base masanya itu mulai berpindah kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus juga seringkali nantangin dengan apa? Dengan pengajarannya dan juga dengan melanggar Sabat. Nanti kita udah pernah membahas bagaimana Tuhan Yesus tuh sengaja banget di dalam Sabat itu melanggar di hari-hari Sabat dengan secara intensional. Dia menyembuhkan orang pada hari Sabat, murid-muridnya makan gandum, petik gandum pada hari Sabat. Dan bukan itu saja, golongannya Tuhan Yesus juga enggak banget buat mereka. Dikatakan dia makan bersama dengan orang berdosa, pemungut cukai, pelacur, orang berdosa. Loh ini kan merusak marwah guru agama gini ya. Lalu juga dia mengklaim dirinya sebagai Mesias, yang jelas-jelas ditolak mentah-mentah oleh para pemimpin agama. Dan yang paling ultimat saudara, yang bikin sudah this is it, enough is enough, this is the final blow. Itu apa saudara? 2 hal. Yesus datang ke Yerusalem, disambut dengan begitu gegap gempita, naik keledai seperti seorang raja. Seorang raja masuk ke kota itu mengendarai keledai dan disambut. Wah itu sambutan seorang raja saudara. Jadi mereka itu, ini siapa sih? Siapa lu gitu ya. Itu pertama. Dan kedua, ketika dia masuk ke Yerusalem, hal pertama yang dilakukan, dia ke Bait Allah dan memutar balikan meja-meja penukar uang dan mengusir orang-orang berjual beli binatang korban. Itu sangat fatal. Setelah itu nasib Yesus hanya ada satu dan satu saja. He has to die. Dia harus mati.
Semakin mengukuhkan tuduhan Yesus kepada mereka ya, bahwa mereka boleh debat banyak hal, tetapi satu hal yang akhirnya menentukan. Masalah apa saudara? Masalah uang. Karena nanti Yesus menyucikan bait Allah, itu urusannya uang bagi imam kepala dan Sanhedrin. Nah sekarang kita masuk kepada siapa Hanas dan Kayafas, hakim dari pengadilan ini. Kita sudah lihat tentang Tuhan Yesus, motif mereka untuk mengadili Tuhan Yesus. Nah sekarang kita ingin coba membahas tentang hakimnya. Anas sang mertua ini boleh dibilang godfather ya, karena dia sudah berkuasa lama banget dan nanti penguasaannya itu bakal puluhan tahun, berpuluh-puluh tahun. Kalau saya tidak salah 40 tahun ya. Walaupun dia pensiun, tapi nanti anaknya, menantunya, anaknya lagi, semua jadi pengganti-penggantinya. Jadi sebenarnya saudara, walaupun nanti siapapun bisa jadi imam besar, tapi the real godfather, the factonya yang paling berkuasa ya tetap si Hanas yang jadi godfather, yang berkuasa di balik. Nah nanti yang de jure-nya, yang imam besar resminya boleh ganti dari Kayafas, nanti ganti lagi ke orang yang lain, ke yang lain bisa gitu. Tetapi di dalam pengadilan Hanas dan Kayafas inilah Tuhan Yesus diadili, dan keduanya tandem membuat keputusan-keputusan yang sangat mengukuhkan kekuasaan mereka, dan kehadiran Yesus mengancam kekuasaan mereka. Jadi begini saudara, apa sih yang sangat mengganggu mereka? Karena waktu Yesus mengajar 3 tahun, Yesus melanggar sabat selama 3 tahun, mereka cool-cool aja saudara. Tapi ketika Yesus datang ke Yerusalem, kekuasaan mereka, sekali lagi ingat ya, Yerusalem kekuasaannya mereka. Ketika Yesus masuk ke Yerusalem, ketika Yesus memutar balikan meja-meja penukar uang, nah itu kenapa? Karena sebelum tahun 30, pasar untuk berjual beli binatang itu di luar bait Allah. Di luar bait Allah. Dan tentunya nggak salah saudara berjualan binatang itu ya, karena orang dari berbagai negara, berbagai daerah nggak mungkin bawa sapi ratusan kilometer. Jadi mereka bawa uang, bawa koin, nanti mereka akan beli binatang di sekitaran situ, dan biasanya diperjualbelikannya di luar dari bait Allah. Tapi kemudian mereka punya very good idea. Coba tampilkan. Bait Allah itu strukturnya seperti ini. Itu temple building, itu adalah ruang maha kudus paling belakang, lalu di depannya ruang kudus kan ya. Lalu juga ada courts, women's court. Nah temple building itu pria-pria beribadah di temple building. Nah wanita kan nggak boleh masuk, wanita di women's court. Dan orang kafir yang percaya kepada Yahweh yang dikatakan sebagai God-fearer, mereka boleh beribadah, tapi di court of the Gentiles. Dan saudara lihat mana lokasi yang paling besar? Court of the Gentiles. Yang harusnya adalah ini menjadi bait Allah bagi seluruh bangsa, bukan hanya orang Yahudi. Orang Yahudi ada tempatnya, wanita ada tempatnya, dan ada bagi orang-orang sekitarnya yang diharapkan besar. Tapi kan yang percaya sedikit ya. Lalu kan banyak kosong. Lalu mulai ide bisnis, ide cuannya Kayafas mulai jalan. Kenapa ya kita nggak sewa-sewain lapak aja di court of the Gentiles? Nah disitulah akhirnya, tapi nanti orang Gentiles jadi nggak bisa beribadah. Alah, emangnya kita mau orang-orang Gentiles datang juga? Kita juga nggak terlalu mau lah mereka datang ibadah sama kita gitu ya. Kita Samaria aja kita juga nggak terlalu mau hubungan dengan mereka. Jadi akhirnya dalam beberapa tahun terakhir sebelum kejadian ini, court of the Gentiles penuh dengan lapak-lapak yang menghasilkan banyak cuan bagi imam besar Hanas dan Kayafas. Dan tentunya kalau mereka penuh dengan uang, itu juga nggak bisa dinikmati sendirian, harus dibagi juga dengan Pilatus nantinya. Pilatus sebagai gubernur harus dapat juga kickbacks-nya ke atas. Jadi kita bisa lihat ya, ketika Tuhan Yesus mengusir semua ke situ, pertanyaan, kita nggak buka Alkitab lagi, pertanyaan selanjutnya dari mereka adalah, dengan kuasa siapa kamu melakukan hal ini? Dasarnya apa kamu berani melakukan ini? Ini kan lapak gua, kok lu berani melakukan hal tersebut?
Nah itu, lalu baru, oke, kamu mau tahu jawaban saya sekarang kuasa siapa? Yohanes Pembaptis dari Tuhan atau dari manusia? Lalu mereka nggak bisa jawab, saudara. Karena mereka juga takut kepada orang banyak dikatakan yang sangat setuju dengan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus mengusir para pedagang itu ya, orang-orang sangat excited. Kenapa saudara? Karena ada dua kejahatan yang dilakukan. Yang pertama itu mereka mengubah Court of Gentiles sebagai tempat berjualan. Dan yang kedua, harga yang dijual binatang itu untuk menutup harga rental lapak. Tarifnya kan 32% ya. Jadi jual binatangnya juga mesti dinaikin gitu. Jadi harga binatang yang dibeli itu digambarkan sangat-sangat mahal. Berkali-kali lipat dibanding harga normalnya. Kayak saudara beli air mineral di bandara gitu. Itu bisa berkali-kali lipat kan ya. Beli Indomie yang biasanya 2.500 di situ bisa 20.000. Tapi kita semua udah ya what do you expect sih, bandara gitu loh. Terus mau ke bioskop beli popcornnya kan itu udah tahu lah kita bakal dipalak punya kan ya. Nah, kira-kira begitu saudara. Waktu mereka datang ke situ mereka juga merasa ini sangat-sangat mahal, tapi ya sudah mau gimana, ini urusan menyembah Tuhan loh, jangan nawar-nawar lah. Jadi ini ketika Tuhan Yesus mengusir mereka semua, wah orang-orang excited, orang-orang senang gitu. Dan ketika Yesus mengusir para pedagang dan penukar uang, dia berkata, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Nah, sarang penyamun. Hanas dan Kayafas sepertinya tidak terlalu suka dengar perkataan sarang penyamun ya. Dan itu menentukan arah nasib Yesus. Seorang historian Josephus ya menulis di dalam peristiwa Passover, saudara bayangkan ada berapa domba dipersembahkan, disembelih? 255.000 domba. Bayangkan kalau satu domba aja dapat komisi 10% gitu ya, $10. Oh udah berapa tuh ininya, cuannya. Jadi rental penjualan dari setiap domba gitu mengalir lancar ya ke kantong imam besar. Yang tentunya ketika Tuhan Yesus mengusik-ngusik hal tersebut sangat sensitif dan ini tidak ada jalan lain. Dia nggak boleh dibiarkan lebih lanjut lagi. He has to go. Dia harus pergi. Saya bacakan dari Yohanes 11 ayat 47 sampai 50 ya. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, ini konteksnya setelah Lazarus dibangkitkan. Dan kabar Lazarus langsung viral, masuk Tempo, masuk Kompas, IG, semua rame. Lazarus bangkit, wih muncul semua. Siapa itu yang membangkitkan? Muncul langsung Yesus udah jadi superstar banget gitu. Dan itu apa? Beberapa saat sebelum masuk ke Yerusalem. Jadi semua orang itu udah heboh banget. Ini nih yang bakal ini yang membangkitkan itu loh. Mau datang, wih, mari kita booking stadium ya. Kita minta dia mengajar. Sebab apa yang harus kita perbuat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya. Dan orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf. Lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Ya saudara, ini baru pertemuan informal. Tapi nasib Yesus, verdiknya, keputusannya sudah ditentukan. Bahkan sebelum pengadilannya dimulai, keputusannya sudah tahu. Orang ini harus mati. Lalu Markus 11 ayat 18, imam-imam kepala ahli-ahli Taurat mendengar peristiwa itu dan mereka berusaha untuk membinasakan dia sebab mereka takut kepadanya, melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya. Nah, ini saudara, popularitas Yesus itu udah tidak terbendung ya. Dan semua kepopuleran Yesus jugalah yang membuat mereka sangat hati-hati bertindak kepada Tuhan Yesus, dealing dengan Tuhan Yesus. Karena mereka sudah ada case sebelumnya. Pernah ya saudara, beberapa tahun sebelumnya itu ada seorang pengkhotbah yang juga sangat populer, sangat karismatik. Ketika dia berkhotbah di padang gurun,
Orang-orang datang berbondong-bondong, nggak ada AC, nggak ada Transjakarta, berani minta dibaptis Yohanes Pembaptis. Sangat populer juga, sangat berkarisma juga, sangat populis, banyak pengikut juga. Tetapi dia dihukum mati, dipenggal oleh Herodes Antipas yang berkuasa di Galilea tadi itu, ketika dia menegur tentang dosa dari Herodes. Tapi ternyata saudara, itu membuat apa saudara? Membuat para pengikut itu sangat marah, dan Herodes sangat-sangat digambarkan menjadi orang yang sangat negatif, menjadi musuh dari masyarakat. Jadi keputusan membunuh Herodes itu keputusan yang sangat tidak populer tentunya ya. Karena itu bagaimana nih caranya membunuh Yesus tapi nggak terkena dampak negatifnya? Mari kita lempar tanggung jawabnya kepada orang Romawi. Biarlah mereka yang do the dirty business for us. Karena kita seringkali selama ini kita yang do dirty business with Romans. Kita yang mesti berkuasa, menenangkan, mewakili Romawi, sekarang giliran gantian dong. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pengadilan sesatnya ya. Nah, ketika Yesus hari itu ditangkap dan dibawa, semua aturan pengadilan yang harusnya seadil mungkin di dalam Taurat dilanggar oleh imam kepala. Ada beberapa hal yang dilanggar. Yang pertama, pengadilan tidak boleh dilakukan pada malam hari. Tidak boleh dilakukan pada waktu event besar festival. Padahal ini udah mau menjelang Passover ya, dalam beberapa hari kemudian, nggak boleh jadi. Dan pengadilan harus dilakukan di dalam bait Allah, bukan di dalam rumah pribadi. Tapi ini dilakukan di dalam rumah pribadinya imam besar. Setiap anggota Sanhedrin harus vote secara individu, tetapi mereka langsung keputusan aklamasi. Karena nanti kita lihat ada Yusuf Arimatea, ada Nikodemus, yang notabene mereka anggota Sanhedrin, dan mereka sedikit banyak mereka pro kepada Yesus. Sang tertuduh harus mendapatkan hak diwakilkan atau dibela. Dan kita melihat tidak ada satupun yang membela Tuhan Yesus, tidak ada pengacaranya. Kalaupun verdiknya adalah hukuman mati, penjalanan dari hukuman tersebut harus menunggu 1 hari lewat. Ini tidak ada saudara. Beberapa jam kemudian Yesus langsung disalibkan. Jadi dalam 8 jam, 6 kali pengadilan itu selesai dari tengah malam sampai kira-kira sekitar jam 12, sampai kira-kira jam 10 gitu ya. Kan pagi, menjelang pagi itu Pilatus sudah buka office. Jadi tengah malamnya itu di rumah imam besar, pagi-pagi mereka langsung ke Pilatus. Harus ada 2 saksi. Dan kita sudah membaca, harusnya kesaksinya sinkron. Karena apa saudara? Pengadilan Yahudi itu sangat-sangat strict. Kalau orang yang bersaksi itu melakukan kesaksian palsu, maka yang melakukan kesaksian palsu pun harus dihukum sama seperti si tertuduh. Jadi kalaupun dikatakan ya, ini orang harus dihukum mati, harus rajam batu. Nah, Tuhan Yesus kan pernah bilang ya, oke, barang siapa yang tidak bersalah, dialah yang lempar batu. Karena itulah keputusan aturan daripada Taurat. Kalau dua saksi ini berkata dialah yang bersalah harus hukum mati, yang lempar batu pertama-tama 2 saksi ini saudara. Jadi benar-benar burdennya itu juga sangat berat. Nggak boleh orang sembarangan bersaksi palsu. Lalu tuduhannya apa saudara? Tuduhannya adalah penghujatan. Dikatakan di sini ya, aku akan merubuhkan bait Allah. Tapi tentang bait Allah semua akhirnya mereka nggak bisa dapat kesimpulan yang sinkron. Akhirnya imam besar turun tangan sendiri. Jadi apakah engkau Mesias, anak dari anak Allah? Lalu kita melihat di sepanjang kesaksian Tuhan Yesus diam. Dia tidak membela diri, dia tidak berkata apa-apa. Semua tuduhan-tuduhan palsu dia nggak membela diri. Nggak seperti suami-suami kalau udah dituduh sedikit sama istri langsung keluar pembelaannya 5 kali lipat lebih banyak gitu. Enggak saudara. Kita mendapati Yesus tidak membela diri sedikit pun. Tapi ketika imam besar melakukan pertanyaan, apakah engkau Mesias, anak Allah tersebut? Yesus langsung menjawab. Karena inilah yang dia harus nyatakan identitasnya. Dan dia berkata, engkau sendiri telah mengatakannya.
Engkau akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Dan langsung mereka semua berkata, perlu apa lagi, dia sudah menghujat Allah. Menghujat artinya menyalahgunakan nama Tuhan, menghina, dan bahkan menyalahgunakan nama Tuhan. Dan seringkali ini kan tuduhan yang muncul berkali-kali sebelumnya. Aku dan Bapa adalah satu. Apa-apaan kamu menghujat Allah, gitu ya. Jadi setiap kali di dalam sinagoge Tuhan Yesus mengatakan perkataan-perkataan yang seakan-akan itu terlalu berani, terlalu menghujat. Orang-orang Yahudi itu udah pernah berkali-kali mau melempar batu Tuhan Yesus ya. Tapi sekarang Yesus dijatuhkan verdict menghujat Tuhan. Pertanyaannya, kenapa tidak dihukum mati saat itu juga? Yang kita sudah tahu, karena mereka mau play safe, karena mereka takut kepada masa dan mereka mau tanggung jawabnya diserahkan kepada Roma, dan nanti Roma lah yang akan menjalankan tersebut. Tapi ironisnya ketika mereka serahkan kepada Roma yang harusnya lebih tidak adil, tapi mereka justru memberikan jawaban yang mereka tidak expect. Yesus tidak bersalah. Nanti saudara, ketika kita pengakuan iman rasuli, lahir dari anak darah Maria yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Kenapa bukan di bawah pemerintahan Kayafas? Karena mau menyatakan satu hal. Pontius Pilatus menyatakan Yesus tidak bersalah. Tuhan memakai Pilatus, orang kafir yang kejam ini, untuk menyatakan sebenarnya dia tidak bersalah. Nanti kita akan lihat itu di minggu mendatang, pengadilan Romawi. Tapi sekarang kita akan menyelesaikan di dalam pengadilan agama di sini terlebih dahulu ya. Jadi kenapa pernyataan Tuhan Yesus itu tuh bikin mereka langsung ini ya, merobek jubah mereka, dan itu adalah tindakan penghujatan gitu. Yaitu adalah ini ayat perjanjian lama saudara dari Daniel 7 yang menceritakan tentang sosok Mesias yang akan turun di langit-langit dan akan menjadi hakim bagi banyak bangsa. Nanti dialah yang akan menjadi sosok yang menghakimi orang-orang. Jadi saudara, kalau kita ngomong juru selamat, kita ngomong Mesias, kita ini di dalam dunia kekristenan Injili ini konsepnya adalah orang diselamatkan supaya masuk surga. Ya memanglah Indonesia gelap, tapi jangan takut, percaya Yesus. Nanti di surga sana terang, di surga sana emasnya kita injek-injek jadi trotoar, dan situ akan lebih indah. Jadi nggak usah peduli dengan dunia yang sekarang. Saudara, itu bukan konsep Yahudi, itu bukan konsep yang dimengerti oleh orang-orang Yahudi pada zaman itu. Ketika mereka mengerti tentang yang namanya Mesias, ketika datang, itu artinya apa? Itu artinya semua hal yang gak beres, semua tatanan yang salah ini akan dibikin benar, akan direstorasi. Yang menindas akan stop, gak punya kuasa lagi. Yang tertindas akan dipulihkan. Makanya ketika murid Yohanes Pembaptis utus tanya kepada Tuhan Yesus, apakah engkau Mesias yang akan kami nantikan? Sono, kasih jawab kepada Yohanes, bilang kepada dia, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang yang lapar diberi makan. Itu saudara, tanda dari kerajaan Allah, tanda daripada Mesias datang. Semua yang tidak benar, tantangan ini akan direstorasi menjadi benar kembali. Itulah tugas hakim dari segala hakim, itulah tugas Mesias. Tapi ironisnya, Mesias ini sekarang sedang dihakimi oleh hakim-hakim yang sangat tidak adil, yang namanya imam besar, tetapi imannya kecil, tetapi rasa keadilannya kosong. Bukankah ini yang kita lihat juga ya di dalam society kita sekarang, dalam masyarakat kita sekarang? Saudara, saya udah mulai mau mengambil keputusan nggak baca koran lagi lah ya. Makin baca koran kok makin sakit hati ya, makin ngelus dada ya. Rasa keadilan kayaknya hampir setiap hari itu diinjek-injek gitu. Yang benar itu kayaknya, berita yang benar tuh makin lama makin langka, dan berita nggak benar itu yang dulunya ditutup-tutup itu makin lama tuh makin terang benderang dipaparkan, seakan-akan udah nggak ada malunya lagi gitu. Yang berkuasa ini udah nggak malu-malu lagi memakai
semua siasat mereka gitu. Tapi ya saudara, kalau kita terus melihat secara mikroskopik, secara rabun dekat kita gini, mungkin kita akan seperti orang-orang pada waktu itu ya. Seperti murid-murid yang meninggalkan Tuhan Yesus karena mereka tidak bisa lihat apa yang mereka harapkan dari Tuhan Yesus bisa terjadi. Dan coba kita lihat dari Lukas 24 ya. Saya akan bacakan aja. Waktu Yesus bangkit dan dia bertemu dengan dua orang berjalan ke Emmaus. Dan Yesus berkata kepada mereka, apa yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawab, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi pada hari-hari belakangan ini? Lalu kata Yesus dengan pura-pura tidak tahu, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Jadi orang-orang ini pun tahu, ini bukan salahnya Pilatus, ini salahnya siapa? Pemimpin-pemimpin mereka dan imam-imam kepala. Padahal kami dulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Jadi ketika Yesus dihukum mati dan disalibkan, semua impian besar Yerusalem emas hancur total. Gelap, benar-benar gelap. Tapi ternyata memang yang Tuhan inginkan bukan Yerusalem emas dan juga bukan Indonesia emas. Yang diinginkan oleh Tuhan sepertinya kerajaan terang yang mengalahkan kegelapan. Kerajaan terang di mana kuasa dan kemuliaan anak Allah itu semakin terpancar. Dan yang diinginkan bukan kita ini menapak trotoar emas, tapi di mana dikatakan, digambarkan kerajaan itu akan tampak. Bagaimana kamu tahu kamu adalah muridku? Ketika kamu saling mengasihi. Dan mari coba kita belajar melihat bagaimana kadang harapan kita bisa berbeda daripada rencana Tuhan. Tapi kita diajar untuk melihat rencana Tuhan yang besar. Kalau Tuhan bisa menggenapkan kehendak Tuhan yang sama sekali berbeda dengan harapan manusia, dan ternyata itu jauh lebih indah, yang tidak pernah terbersih, tidak pernah terpikir oleh manusia. Tapi justru itulah yang terbaik. Mari kita belajar melihat kehendak Tuhan dan tidak hanya terfokus kepada kesempitan pengertian kita atau juga ke dalam kegelapan situasi kita. Mari kita memfokuskan pandangan kita kepada arah yang lebih benar, yaitu kepada Kristus yang tersalib. Karena di dalam 1 minggu mendatang kita akan benar-benar melihat bagaimana Tuhan menggenapi rencananya justru lewat kegelapan yang paling gelap. Tapi itu tidak pernah menggagalkan rencana Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami melihat ya Tuhan, manusia boleh berencana, mereka boleh menyusun siasat, mereka bahkan boleh melakukan hal-hal yang sangat-sangat biadab, sangat-sangat kejam. Tetapi itu tidak menggagalkan rencanamu. Bahkan di dalam bijaksanamu engkau memakai semua itu justru untuk menggenapi rencanamu. Karena itu ya Tuhan, biarlah kami boleh belajar bukan hanya menjadi orang-orang yang terombang-ambing, melihat kepada situasi dunia yang terus-menerus berganti, tetapi kami boleh belajar melihat dengan mata iman bahwa ada someone is control. Bukan presiden di negara yang besar, bukan juga presiden yang ada di negara kami, tetapi someone in control yang memegang arah sejarah, dan yang dikatakan juga semua hati raja digerakkan, diarahkan oleh Tuhan. Karena itu ya Tuhan, biarlah kami boleh menjadi orang-orang yang melihat kepada rencana Tuhan dan belajar untuk menggenapinya di dalam lingkungan kami, di dalam kapasitas kami masing-masing. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.